billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang-abang komunitas yang hadir pagi hari ini, ada dari komunitas Bikers Subuhan, ada dari komunitas Hijrah Bikers Community. Ini ada yang dari Panam, Pak Panam Ujung, ada yang dari Rimbo Panjang, ada yang dari Rumbai, macam-macam lah kawan-kawan kita ini datang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju rumah Allah ini, mudah-mudahan setiap langkah itu dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala, dan kemudian dapat menggugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan seiring banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami, ada satu buku yang sangat tipis sekali pernah kami jumpai. Buku itu ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Mungkin tak sampai 50 halaman rasanya buku itu. Tapi bagi saya buku itu begitu bermakna dan begitu berpengaruh dalam kehidupan. Buku itu judulnya, judul bukunya itu Atharul Ma'asi wa Adraruha. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya lebih kurang akibat-akibat yang didapat oleh seorang hamba ketika bermaksiat dalam hidupnya. Kalau disederhanakan, akibat berbuat maksiat, lebih kurang seperti itu. Di dalam buku itu sempat saya baca lebih 10 hal yang akan terjadi ketika seseorang bermaksiat dalam hidupnya. Apa saja yang 10 itu? Yang seingat kami Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang pertama, maksiat dapat menghambat rezeki. Yang kedua, maksiat dapat mengundang malapetaka, bencana dan musibah. Yang ketiga, maksiat dapat menyebabkan seseorang tersiksa di dalam kuburnya dan kemudian dia disiksa, diazab di yaumil kiamah. Yang keempat, maksiat dapat menghambat ilmu. Yang kelima,
maksiat dapat menyebabkan tertolaknya doa seorang hamba. Yang keenam, maksiat dapat menyebabkan seseorang menghambat ilmu. Udah tadi? Udah ya? Ini langsung ketika itu menghambat orang mengamalkan ilmunya. Ilmu tak masuk dan ilmu juga susah bagi dia mengamalkannya. Yang ketujuh, akibat berbuat maksiat itu, maksiat dapat menyebabkan seseorang mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Yang kedelapan, maksiat dapat menggelapkan dan membutakan hati seorang manusia. Yang kesembilan, satu perbuatan maksiat itu cukup untuk membuka keran-keran kemaksiatan yang lainnya. Dan yang kesepuluh, dengan sendirinya dia akan menjadi orang-orang yang diperbudak oleh setan laknatullah. Dan kemudian yang ke-11, maksiat dapat menghinakan diri seorang manusia. Itu seingat saya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Satu apa tadi? Latih buri bangkinang apa ini? Sudah mulai bismillah ya. Apa satu tadi, Pak? Maksiat dapat menghambat rezeki. Dua. Yang kedua, maksiat dapat mengundang petaka bencana musibah. Yang ketiga, menyebabkan seseorang tersiksa di dalam kuburnya dan kemudian dia diazab di yaumul kiamah. Yang keempat, maksiat dapat menyebabkan tertolaknya doa, tak dikabulkan doa oleh Allah. Yang kelima, maksiat menghambat ilmu dan menyebabkan orang-orang untuk mengamalkan ilmunya. Yang ketujuh, maksiat menyebabkan seseorang terlaknat, hidupnya akan dihinakan. Dan kemudian yang kedelapan, apa tadi Bang? Rezeki. Maksiat dapat membutakan atau menggelapkan hati seorang manusia. Yang kesembilan, satu perbuatan maksiat itu cukup untuk membuka keran-keran kemaksiatan yang lainnya. Kemudian dengan sendirinya dia akan menjadi budak dari setan laknatullah. Yang ke-11, dia semakin diulang nih semakin hilang dia nanti. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba urai satu persatu. Yang pertama, maksiat dapat menghambat rezeki. Kok bisa maksiat itu menghambat rezeki? Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya Allah akan mengharamkan rezekinya kepada seorang hamba yang bermaksiat dalam hidupnya. Awal-awalnya Bapak Ibu agak sulit saya memahami bagaimana konsep orang-orang akan terhambat rezekinya karena maksiat. Tapi kemudian kesulitan itu selalu saya berusaha untuk menghilangkan keraguan-raguan itu dengan meyakini Allah itu kan tak ada yang sulit bagi Allah. Allah kalau berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka akan jadi. Baru saya dapat memahami dengan baik ketika Allah tunjukkan suatu kejadian, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya azan zuhur di Masjid Dakwah Rumbai. Masjid putaran Bundaran Rumbai itu karena masjid sebelah kiri, Pak, Masjid Dakwah. Orang azan zuhur, lalu kemudian kami berhenti mau sholat di situ. Parkir, pas mau matikan mobil, tiba-tiba parkir juga becak di sebelah kanan kami. Di atas becak itu ada 3 orang. 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Prediksi saya nih yang laki-laki ini suaminya, kemudian di dalam becak itu ada
anaknya satu, dan kemudian istrinya satu yang terbaring di dalam beca itu. Maka melihat kondisinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, hati saya kemudian berkata, ini nampaknya orang ini butuh bantuan, harus kita bersedekah nih. Ambil dompet, keluarkan duit 100.000. Pas saya mau berikan, ini mobil masih nyala. Pas saya mau berikan, tiba-tiba orang komat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Entah mengapa hati kecil saya bertanya, Bapak nih sholat enggak ya, kata saya. Bapak nih sholat. Turun Bapak tuh dari mobil, kemudian saya kira dia mau pergi ke tempat wudhu, karena di masjid dakwah tuh pas di gerbangnya Bapak Ibu langsung ada tempat wudhu di situ. Saya kira dia mau pergi ke tempat wudhu, ternyata dia turun dari becaknya itu, dikeluarkannya, diambilnya rokok di dalam sakunya. Karena jarak saya dengan dia kan tak jauh, Pak. Jelas sama saya, bungkusnya mereknya Jisamsu. Kalau bagi saya Jisamsu bukan rokok orang menengah ke bawah, tapi rokok orang menengah ke atas. Diambilnya rokok di dalam sakunya, pergi ke sebalik becaknya, kemudian ngerokok dia di situ. Saya masih berhusnuzon. Ini mungkin nampaknya Bapak ini mungkin dari tadi bawa becak sehingga tidak ada kesempatan untuk untuk merokok. Ya sekarang dia merokok dulu. Ya paling banyak 5 atau 7 isap lah, kata saya. Saya tengok terus, Pak. Sampai-sampai udah mau rakaat ketiga. Namun kan lumayan lama tuh Pak jedahnya, rakaat pertama, rakaat kedua dari iqomah tadi. Ini tidak iya nih, kata saya. Walhasil saya matikan mobil, kemudian bergegaslah masuk ke masjid, karena supaya tak terlalu banyak ketinggalan jamaah. Tentu otomatis saya kan dapat jamaahnya cuman 2 rakaat aja. Masuk rakaat ketiga, rakaat keempat langsung saya pijak gigi 5. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ada yang lebih cepat daripada ini, Pak? Hah? Ada yang lebih cepat dari rasanya dari ini? Rasa-rasanya kan tidak ada, Pak ya. Entah kalau orang baca Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar Subhanallah, mungkin itu baru bisa dikalahkan. Ya anak klub motor dilawan baca Al-Fatihah, Pak. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rakaat ketiga, rakaat keempat saya cepat-cepat sholat. Kenapa? Tak konsentrasi sholat ketiga itu. Ingatan saya, di mana posisi Bapak nih sekarang nih ya, kata saya. Saya masih berhusnuzon, nampaknya dia sholat sebelah kanan, sebelah kiri, atau di belakang saya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya berharap ketika saya salam kanan, dia ada di sebelah kanan saya. Ketika saya tak mendapati sebelah kanan saya, ketika saya salam di sebelah kiri, saya mendapati dia di sebelah kiri saya. Ternyata di kanan tak ada, di kiri tak ada. Saya tengok ke belakang, di belakang pun tak ada. Langsung saya keluar, Bapak Ibu, zikir subhanallah. Di jalannya sambil ke. Biasanya kita kan habis sholat kan zikir dulu. Saya setiap pengajian kan selalu saya ingatkan ayah bunda, usahakan zikir-zikir setiap selesai sholat, sesibuk apapun jangan pernah ditinggalkan. Kan itu selalu saya sampaikan. Apa sebab? Pahalanya besar. Nabi katakan siapa yang bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, maka totalnya 99, lalu disempurnakan dengan yang ke-100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Akan Allah ampunkan dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, karena memang pikiran kepada Bapak tadi, sambil jalan keluar aja lah saya zikir subhanallah. Sampai saya di dekat parkiran, Bapak Ibu dimuliakan Allah, seakan-akan Bapak tadi telah selesai pula melaksanakan sholat. Padahal yang saya tengok dan yang saya dapati, ini mustahil Bapak ini akan lebih dulu sholatnya daripada saya. Apa sebab? Karena kondisinya ketika saya tinggalkan dia masih dalam keadaan merokok. Setidaknya dia tentu pasti berwudu dulu, Bapak Ibu dimuliakan Allah.
Masuk saya ke dalam mobil, hati saya pun berkata-kata. Apa kata hati kecil saya? Berbolak-balik dia. Namanya juga hati. Hati itu dalam bahasa Arab itu qalbun. Qalbun itu Bapak Ibu, maka pepatah mengatakan la yusammal qalbul qalba illa litaqallubihi. Tidaklah dinamakan hati itu dengan qalbun karena kena berbolak-baliknya. Maka sedekah enggak ya, sedekah enggak ya, sedekah enggak ya, sedekah enggak ya. Padahal di awal tadi bulat hati saya untuk bersedekah, betul tak Pak? Tapi karena melihat realita, akhirnya sampai setelah selesai sholat berbolak-balik, sedekah enggak ya, sedekah enggak ya, sedekah enggak ya, sedekah enggak ya. Saya berusaha memenangkan hati saya. Ya kalau sudah berniat untuk sedekah ya sedekah aja. Jangan lagi pikir panjang apa efeknya, kepada siapa yang akan diberikan dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, lagi-lagi hati kita ini siapa yang menguasai? Siapa yang menguasai hati kita? Allah, bukan kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah, qalbul insan baina yadayir rahman. Hati seorang manusia itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ke masjid ini Bapak Ibu dimuliakan Allah bukan karena kita hebat, tapi kita bisa datang ke masjid ini karena dilunakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang-abang dari tempat yang jauh bisa datang ke sini bukan karena abang-abang hebat, tapi karena kita yang telah dipilih, dilunakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil rasanya kita bisa sampai di tempat ini hari ini. Betul tak Bapak Ibu? Setidaknya ketika Allah cabut nikmat kesehatan, mustahil rasanya kita sampai hari ini. Bahkan saya pun kalau sakit mungkin ujung-ujung, izin saya Pak Ketua, saya sakit hari ini, sehingga saya tidak bisa datang ke sini. Kita bisa baik seperti ini sekarang, melakukan kebaikan atas kehendak dan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita bukan kita yang menguasai, Allah yang menguasai. Berbolak-balik. Saya berusaha menangkap, ya udahlah sedekah aja lah. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu, karena hati kita bukanlah kita yang menguasai, lalu apa kata saya? Ini enggak iya sedekah 100 nih kata saya. Melihat kondisinya seperti itu, ya udahlah 1000 aja lah sedekah daripada tak bersedekah. Ambil balik dompet, saya tengok isi dompet, kebetulan enggak ada pula isi 1000. Saya biasanya dompet saya itu mulai dari 1000, 2000, 5000, 20000 ada. Ketika itu entah mengapa ada pula isi 1000, 5000, 2000. Paling kecil ketika itu cuma 2000. Bapak Ibu, mudah-mudahan tak ada unsur ria di sini. Hanya bercerita aja sebenarnya Pak. Kalau ada unsur ria, semoga Allah ampunkan dosa saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhasil karena cuma ada 10.000, akhirnya 10.000 lah saya bersedekah. Lalu saya pahami Bapak Ibu dimuliakan Allah. Coba Bapak Ibu ingat. Kalau dia sholat, dia dapat berapa tadi? 100.000 rupiah. Tapi karena dia tak sholat, dia cuma dapat 10.000 rupiah. Bahkan sebenarnya dia cuma dapat 1.000 atau dia bahkan tak mendapatkan sama sekali. Betul tak Pak? Kenapa? Karena maksiat. Emangnya maksiatnya apa? Enggak sholat. Sholat itu justrulah dengan sholat rezeki itu datang. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha nahnu narzuqu, kan itu kata Allah. Suruhlah anakmu untuk sholatlah, wastabir dan sabarlah, nahnu narzuquk, dengan sholat itulah rezeki akan kami berikan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia bermaksiat tidak sholat, akhirnya terhambat rezekinya. Awan yang menghalangi sinar mentari jatuh ke bumi. Itulah maksiat Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ustadz, saya tengok kawan saya ahli maksiat, sholat tidak, mengaji tidak, sedekah tidak, puasa jangan dibaca, gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pacar, tapi hidupnya rezekinya lancar-lancar aja. Usahanya semakin hari semakin berkembang, dagangannya semakin hari semakin laris. Kata Ustadz tadi maksiat dapat menghambat rezeki. Nah sekarang orang ini ahli maksiat tapi rezekinya kok tak terhambat. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ingat
lagi kita dengan hadis Nabi yang lain. Apa kata Nabi? La taubitu fajiran bi ni'matin fa innaka la tadri ma huwa lakin ba'da mautihi. Tidak perlu kalian iri melihat orang ahli maksiat mendapatkan banyak nikmat. Kenapa? Karena kalian takkan pernah tahu dan kalian takkan pernah sanggup untuk merasakan betapa pedihnya siksa yang akan dia dapat ketika ajal telah datang menjemputnya. Jangan iri melihat ahli maksiat mendapatkan banyak nikmat, kata Nabi. Kenapa? Karena kalian takkan pernah tahu dan takkan pernah sanggup untuk merasakan betapa pedihnya azab yang akan dia rasa ketika ajal telah datang menjemputnya. Jadi ahli maksiat mendapatkan banyak nikmat, kita tidak perlu iri. Ini kita kadang-kadang kan iri, Pak. Bahagia kalilah nampaknya kawan aku itu ya. Pagi dijemput sama si doi, pergi ke kampus diantar doi, pulang ngampus diantar doi, malam minggu diajak healing, rolling, keliling kota malam-malam, hari minggunya diajak pula jalan-jalan. Kemudian nampaknya seakan-akan dunia milik berdua, orang lain numpang, kan begitu. Nah, nampaknya hidupnya bahagia. Kata Nabi, jangan iri dengan orang-orang seperti itu. Jangan iri. Apa sebab? Mati saja dia nanti, maka sesungguhnya azab tak akan putus-putusnya untuk menghampirinya. Idza ra'aitallaha azza wa jalla yu'tid dunya 'ala ma'asihi fa'u. Idza ra'aitallaha azza wa jalla yu'tid dunya 'ala ma'asihi fa'lam innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah Azza wa Jalla membukakan segala kenikmatan dunia kepada seorang ahli maksiat, ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Allah tangguhkan datangnya azab kepadanya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu, ketika mereka melupakan peringatan demi peringatan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', akan kami bukakan segala kenikmatan kepadanya. Dia mau jabatan, jabatan itu akan diberikan. Dia mau kekuasaan, kekuasaan itu akan dimudahkan. Dia mau kekayaan, kekayaan akan diberikan. Dia mau perempuan wanita yang begini dan begitu, akan Allah berikan. Dibukakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu, pada akhirnya tentu mereka senang riang gembira. Ketika mereka senang riang gembira, akhadnahum baghtatan, akan kami ambil mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, lalu ketika itu mereka akan menjadi orang-orang yang berputus asa. Jangan makan riba, dimakannya juga riba itu. Tidak masuk peringatan demi peringatan. Fatahna, akan kami bukakan, kata Allah. Jangan lagi suap menyuap, sogok menyogok. Masih suap menyuap, sogok menyogok juga. Dibukakan oleh Allah kekayaan itu kepadanya. Jangan lagi menjilat, jangan lagi berkhianat. Dia masih menjilat, masih berkhianat. Supaya dapat jabatan. ABS ceritanya nih Pak. Tahu Bapak Ibu ABS? Asal bos senang. Salah pun dibuat oleh datuknya, salah pun dibuat oleh bosnya, dia tetap akan puji. Ini tipe-tipe penjilat nih Bapak Ibu. Negara ini rusaknya Bapak Ibu. Negara ini rusak. Lamanya kita merdeka dulu Pak. Lamanya kita merdeka karena terlalu banyak penjilat. Karena terlalu banyak pengkhianat. Apa coba kekurangan perjuangan para ulama? Tapi ulama-ulama selalu dikhianati, kan begitu. Tipe-tipe penjajah itu kadang-kadang masih banyak di tengah-tengah kita. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, dia mau kuasa, dilanggengkan kekuasaannya.
Apapun yang diinginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masuk lagi peringatan demi peringatan. Fatahna alaihim abwaaba kullasyai. Dibukakan semuanya. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika dia dalam keadaan jaya sejaya-jayanya, akhadnahum baghtatan, kami ambil mereka secara tiba-tiba. Qarun itu diambil oleh Allah kan ketika berada pada puncak kejayaannya. Firaun pun seperti itu. Ada kawan saya Bapak Ibu dimuliakan Allah, sudah berkali-kalilah diingatkan, jangan juga makan riba. Jangan lagi usaha nih, usaha kamu nih janganlah usaha dari riba juga. Berkali-kalilah sudah diingatkan. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pertama tuh Pak, memang usaha dia maju, saya tengok. Maju, pesat. Usahanya itu di mana-mana banyak cabangnya. Sehingga ketika usaha maju, duit banyak, sebentar-sebentar ya jalan-jalannya paling dekat Singapura, Phuket Thailand, Itali, Paris Perancis. Nggak main Painan loh Pak. Nggak main pulau apa namanya? Pulau Cingku, pulau apa namanya Pak? Pulau Cingku apa ya? Kita nak ke Painan tuh 2 tahun nabung untuk seminggu di situ baru bisa dapat. Ini kawan sebentar-sebentar Singapura cuman. Jam tangan kita paling mahal 300.000, kawan 30 juta. Tas pun seperti itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Rumah besar, mobil mewah. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kehendak Allah datang. Apa yang terjadi? Dia tabrakan. Ketika dia tabrakan Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka kemudian menyebabkan kakinya mesti diamputasi. Dipotonglah kakinya sebelah. Berarti dia sudah cacat kondisinya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Fisik tak utuh lagi. Karena fisik tak utuh lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah, duit yang tadinya berserak di mana-mana habis untuk biaya berobat. Habis semuanya untuk biaya berobat. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang menyedihkan lagi, diceraikan pula sama suaminya. Sudahlah diceraikan sama suaminya, lalu kemudian anak tak dinafkahi, anak tak dibiayai, suaminya menikah dengan perempuan yang lainnya. Sakitnya itu di mana Pak? Sempat itu terjadi sama ibu-ibu, kira-kira gimana Bu? Mungkin obatnya mungkin rajin-rajin naik di atas loteng, main pakai banyak-banyak mentali, kan itu juga agaknya tuh Bapak Ibu dimuliakan. Ini yang terjadi. Mudah bagi Allah. Nah, maksiat dapat menghambat rezeki dan maksiat dapat menguras rezeki kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu kami dimuliakan Allah, maksiat itu dapat mengundang petaka, bencana, juga musibah. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu akan malapetaka, bencana ataupun musibah, yang mana petaka, bencana, musibah itu tak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim, tak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja, tapi orang-orang yang soleh, yang rajin sholat duha, yang rajin sholat tahajud, tak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, banyak bersedekah, pun akan mendapatkan akibat dari maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia. Bapak Ibu dimuliakan Allah, umat Nabi Syuaib dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Maksiat. Umat Nabi Lut dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Maksiat. Qarun dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Maksiat. Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Maksiat. Kaum Ad, kaum Samud dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena maksiat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maksiat umat Nabi Syuaib itu apa? Di antaranya suka mengurangi takaran dan timbangan. Bahasa sederhananya curang. Itu dosa umat Nabi Syuaib. Dosa umat Nabi Lut, apa dianya? Mendatangi sesama jenisnya.
Dosanya Qarun apa? Bakhil, kedekut, pelit. Dosa Fir'aun apa? Sombong, tak mau menerima kebenaran. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran diintimidasi. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita tengok dosa umat Nabi Syuaib. Mengurangi takaran dan timbangan. Adakah dosa umat Nabi Syuaib hari ini, ayah bunda kami? Ada tak? Ada. Mengurangi takaran dan timbangan, curang. Di mana-mana orang berbuat curang. Di sekolah orang bisa curang? Bisa. Di kantor orang bisa curang? Bisa. Di jam dinas kemudian keluyuran jalan-jalan ke mall. Sehingga kemarin kan tertangkap sama Satpol PP. Curang tak tuh ayah bunda? Curang. Kalau kabakarajo balabiah pangkuannya. Tapi kalau makan tak cukui piringnya. Bahasa Pariamannya cat water. Bapak Ibu cat water. Cat kuciang water aye. Kuciang aye. Saenae udele dewe, itu bahasa Jawanya kalau saya tak salah. Nan kalama de awak, nan kelama de awak surang. Kalau kagajian duduknya paling dibungkuh. Tapi kalau giliran kerja, kalau bisa hendaknya jangan bekerja sama sekali. Makan gaji buta aja hendaknya. Curang. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Di mana-mana orang curang. Di pasar orang curang? Curang juga. Di masjid orang bisa curang tak Bapak Ibu? Oh, bisa juga. Cuman orang curang di masjid Ustaz? Di sunatnya amplop Ustaz. Terjadi Bapak Ibu. Ini tak di sini yang tersinggung pula nih Pak RW nanti ini pengurus nih. Ini di sana lah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Curang. Sehingga ayat berbicara mengingatkan orang-orang yang sering berbuat curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi para pelaku curang. Kalau mereka membeli, mereka lebihkan. Kalau mereka menjual, maka mereka kurang-kurangkan. Ibu balik dari kantor, pergi ke pasar, nampak di pinggir jalan orang jualan duku. Pak, beli duku agak 2 kilo ya. Oke Bu, ditimbanglah 2 kilo. Coba sikit Pak ya. Coba. Bukan begini orang mencoba. Orang mencoba itu begini bro. Nah, cie 2-3 itu mencubo namanya Pak. Tapi kalau mau deko Pak, azab lah orang itu. Sudahlah mencubonya mau deko, nanti setelah selesai ditimbang sama yang pedagang tuh, tambahlah sikit lagi Pak ya. Ujung-ujungnya 2,3 kilo. Itu Pak. Itu kalau membeli. Kalau giliran menjual, yukhsirun, dikurang-kurangkannya takaran dan timbangan. Yang saya dapati, tentu ini kan tidak menyeluruh nih Pak, pribadi saya. Yang dulu kalau pas beli gas yang 5 kilo tuh Pak, kadang-kadang kurang ampernya 1. Kadang-kadang kurang ampernya 2. Bahkan sampai di tengah-tengah. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang pedagang nih, pastikan nanti ini Pak. Supaya nanti kita tidak merugikan orang curang. Wailul lil mutaffifin, celaka siksa bagi orang-orang yang berbuat curang. Dosa umat Nabi Syuaib ada hari ini. Dosa umat Nabi Lut ada. Apa dianya? Mendatangi sesama jenisnya. Ya'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Laki-laki maunya dengan laki-laki, wanita maunya dengan wanita. Jeruk makan jeruk. Ada tak hari ini Bapak Ibu dimuliakan Allah? Kawan saya bercerita, anak kelas 2 SD Pak. Anak kelas 2 SD diisapnya pensil kawannya. Bayangkan tuh Pak. Sudah sampai menjalar kepada dunia anak-anak kita. Makanya jaga anak-anak kita sekarang nih Pak. Azab. Memang hari ini ujian kita menjadi orang tua hari ini tidak mudah Pak. Berat tantangan kita, berat ujian kita. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, semakin berat tantangan dan ujian, maka pahalanya semakin
semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa umat Nabi Syuaib ada, dosa umat Nabi Lut ada, dosa Fir'aun ada. Banyak katanya. Apa dosa Fir'aun? Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran diintimidasi. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran dikejar-kejar, diintai-intai. Itulah yang didapati oleh Nabi Musa. Nak dibunuhnya. Saking kejamnya Fir'aun itu, Pak. Jangankan orang-orang yang berseberangan pemikiran dengan dia, bayi-bayi suci yang tak bernoda pun tak segan-segan dia untuk membunuhnya. Itulah Fir'aun. Anti dengan orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Ada tak hari ini tuh Bapak Ibu? Oh, banyak ternyata. Maka ingat 2024. Saya cuma mengingatkan aja, Pak. Ingat 2024 kata saya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dosa umat Nabi Syuaib ada, dosa umat Nabi Lut ada, dosa Fir'aun ada, dosa Qarun ada. Dosa-dosa umat terdahulu terkumpul di zaman kita hari ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bagaimana petaka bencana musibah takkan datang silih berganti. Belum kering air mata gempa bumi, datang lagi air mata tsunami. Belum lagi kering air mata tsunami, datang lagi air mata gunung Merapi meletus, dan begitu silih berganti. Akibat dari apa? Akibat dari maksiat. Yang bermaksiat Qarun, tapi satu negeri itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rod, kau dulu kan miskin, sekarang sudah kaya. Kan Allah yang mengayakan engkau. Tolong kek fakir miskin, bantu kek anak yatim. Kau cakap Musa, kau katakan aku ini kaya karena Allah. Oh no, innama utituhu ala ilmin indi, surat Al-Qasas. Aku ini kaya bukan karena Allah. Aku ini kaya ala ilmin indi, karena aku pintar, aku pandai berdagang, aku hebat dalam memanage perusahaanku. Tak diakuinya nikmat datang dari Allah, sombong dia, lalu kemudian dia bakhil atas apa yang dia miliki. Akhirnya Bapak Ibu, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan dirinya, wa bidarihi, dan sekalian dengan kampungnya. Dirinya ditenggelamkan, kampungnya, bukan rumahnya loh Pak, kampungnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ard, ke dalam bumi. Wa makana minal muntasirin, selamanya Qarun itu tak akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, jadi orang-orang yang hari ini berbuat maksiat, dia selamat contohnya dari hukuman manusia dengan segala yang dia miliki karena dia berkuasa, kah namanya karena dia punya banyak kawan, kah namanya karena hartanya banyak, hukum dia bisa dia beli. Dari hukuman manusia dia bisa selamat, tapi tidak dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ibu kami, maka bahasa yang pernah saya dengar dari Kiai Haji Zainuddin MZ, yang zina elo, yang judi elo, yang mabuk elo, yang kena azab gue, kan itu kalau tak salah saya bahasa Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini yang kedua ya bunda, maksiat dapat menyebabkan manusia, maksiat dapat mengundang petaka ataupun musibah. Yang ketiga, apa akibat maksiat? Maksiat dapat menyebabkan seorang manusia tersiksa di dalam kuburnya, dan kemudian dia akan diazab di yaumul qiyamah. Ada azab kubur itu, ada. Masih ingat tak ayah ibu kami dengan hadis Nabi yang mengatakan ketika Nabi pernah berhenti dekat dua buah kuburan. Pernah dulu Nabi berhenti dekat dua buah kuburan, lalu Nabi katakan, innahuma la yu'adziban. Dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah, kata Nabi. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Mereka diazab bukan karena melakukan dosa besar, dosa mereka kecil. Emangnya apa dosa mereka itu ya Rasulullah? Amma ahaduhuma,
satu dari dua orang yang ada di dalam kubur ini diazab oleh Allah. Kenapa? La yastanzih min baulihi, karena dia ndak cebok sehabis buang air kecil. Bayangkan Bapak Ibu, ndak cebok saja itu cukup untuk mendatangkan siksa di dalam kubur. Apalagi kalau nanti kita tak mau bayar hutang. Apalagi kalau nanti mengambil hak milik orang lain. Jangankan berjuta-juta, jangankan 10-20 meter tanah orang terambil, sejengkal saja itu cukup untuk mendatangkan siksa di dalam kubur. Nabi katakan, siapa yang mengambil tanah saudaranya dengan cara kebatilan, dengan cara kezaliman, walau hanya sejengkal saja, akan Allah benamkan dia sampai ke 7 lapis bumi. Azab kubur, tersiksa di hari kiamat kelak, mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Orang yang tak sholat itu nanti diazab. Surat Mudaththir 42-43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ma salakakum fi saqar? Wahai hamba-hambaku, kenapa kalian hina hari ini? Kenapa kalian kok berada dalam neraka sakorku ini? Qalu. Apa arti qalu Bapak Ibu? Dia ada qalu, ada qalu, beda. Habis untuk kita. Ada 5 menit lagi, Pak? 5 menit lagi. Apa Ibu dimulakan? Ini ada qalu, ada qalu. Kalau qalu mereka berkata, tapi kalau qalu keluar artinya. Makanya hati-hati bahasa Arab itu harus kita perhatikan pengucapannya dengan baik. Ada orang mengatakan qul huwallahu ahad pakai qaf. Ada yang dengan kul huwallahu ahad. Mana yang betul? Pakai qaf atau pakai kaf? Yang pakai titik 2 itu atau yang pakai yang begini itu macam kail sedikit tuh. Yang ada titik 2. Ada orang yang pakai titik 2 tapi dia baca dengan baca kaf juga. Maka Bapak Ibu perhatikan baik-baik makharijul hurufnya. Kalau qul pakai qaf, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Tapi kalau qul pakai kaf, makanlah Allah yang satu itu artinya. Nah, kalau orang-orang yang ada dalam neraka sakor menjawab, lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu di dunia kami tidak. Dulu di dunia kami tak sholat. Orang yang sholat saja bisa celaka masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan orang yang tak sholat sama sekali? Itulah yang Allah abadikan dalam surat Al-Ma'un. Inna a'tayna Al-Ma'un. Kalau inna a'tayna surat Al-Kautsar lah. Memang kalau belum makan agak payah konsentrasi sedikit. Ibu kami dimuliakan Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka, maka siksa, maka neraka untuk orang yang salat. Siapa orang yang salat tapi masih masuk neraka, masih mendapatkan siksa? Sahun. Mereka yang lalai dalam melaksanakan salatnya. Ditunda-tundanya kah salatnya, tak mau berjamaah kah dianya? Sahun, lalai dianya. Maka maksiat dapat menyebabkan seseorang tersiksa di dalam kuburnya, mendapatkan azab di sisi Allah di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan kita lakukan walaupun hanya sebesar biji zarah, kita akan melihat dan merasakan buah dari kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan walau hanya sebesar biji zarah, kelak nanti akan kita lihat dan kita merasakan buah dari keburukan yang kita lakukan. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat zalim di dunia, di hari kiamat nanti juga akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan disiksa, diazab oleh Allah taala. Ustaz entah adon tak tidak azab itu Ustaz. Ustaz entah adon tak tidak neraka dengan surga itu Pak Ustaz. Kalaupun ada Pak Ustaz, tidak usah kita takut-takut berbuat maksiat. Kenapa bang? Sini Ustaz aku tunjuk. Apa nak abang tunjukkan sama aku? Besok Ustaz, ini neraka.
terus ini surga Pak Ustaz. Jadi kita di sini. Nah, terus macam mana Bang? Saking muaknya malaikat melihat kita yang berbuat maksiat Pak Ustaz, disepaklah kita sekuat-kuatnya sama malaikat macam tendangan Ronaldo. Saking kuatnya cus, terlewat neraka, masuk awak ke dalam surga. Nyonyo pulo dimain-mainkannya. Ibu kami dimuliakan Allah, ayat yang terdapat dalam surat Sajadah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ingat ayah bunda, setiap hari Jumat ini ayat kita baca. Kalaulah engkau melihat betapa para pendosa ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala, nakisu ru'usihim, mereka semua tertunduk malu kepada Allah. Karena mereka pendosa tentu tempatnya di dalam neraka. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, Allah tampakkan neraka. Ketika mereka melihat neraka, mereka pun angkat tangan berdoa, Rabbana absarna, ya Allah, hari ini telah kami lihat ya Allah. Wa sami'na, hari ini telah kami dengar ya Allah. Farji'na, tolong kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihah, kami takkan bermaksiat lagi ya Allah. Kami hanya akan beramal soleh. Kenapa? Inna muqinun, hari ini kami benar-benar telah yakin. Dulu di dunia tak percaya, tak yakin, sekarang baru yakin. Apa hendak dikata? Nasi sudah menjadi bubur. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini kondisinya baru melihat, ini kondisinya baru mendengar, belum masuk kawan tuh lagi. Melihat tak sanggup, mendengar tak kuasa. Kenapa tak sanggup melihat? Begitu sadisnya penyiksaan yang ada di dalam neraka. Ada orang yang mencakar-cakar wajahnya, ada orang yang kerjaannya menggunting-gunting lidahnya, ada orang yang ditusuk dari kemaluannya kemudian keluar dari mulutnya, macam-macam bentuk azab. Tak sanggup ya Allah, tak kuat kami mendengar ya Allah, betapa kuatnya pekikan rintihan orang yang sedang diazab. Tak sanggup ya Allah. Baru melihat, baru mendengar, apalagi kalau dimasukkan ke dalam neraka. Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumratun yugla minha dimamuhu. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di hari kiamat kelak akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Pada akhirnya ayah ibu kami, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan dan Allah mudahkan kita kepada segala kebaikan. Dengan terjauhnya kita dari kemaksiatan, dekatnya kita kepada kebaikan, mudah-mudahan rahmat dan keberkahan dunia akhirat bisa kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan salam, ada yang mau ditanyakan Pak? Mau ditanyakan Bu? Kalau tidak ada, langsung kita berdoa. Insya Allah nanti yang tersisa kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Berarti pagi ini baru 3 yang kita jelaskan. 1, maksiat dapat menghambat rezeki. 2, maksiat mengundang petaka musibah. Yang ketiga, maksiat menyebabkan seseorang tersiksa di dalam kuburnya dan kemudian mendapatkan azab di hari kiamat kelak. Ayah ibu kami, sama-sama kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya rahmanir rahim. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah.
Ya Rabbana, sehatkanlah ayah ibu kami ya Allah. Kokohkanlah kaki mereka mudah melangkah menuju rumahmu ya Allah. Terangkanlah mata mereka agar mudah membaca kalammu nan mulia ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, bila ternyata ayah ibu kami telah kembali menghadap Engkau ya Allah, mohon ya Allah lapangkan kuburnya ya Allah, jauhkan mereka dari azab serta siksa kuburmu ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka menjadi taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, ya Karim, bila ada di antara kami yang sakit, mohon kau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon kau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon beri kami kemudahan agar dapat melunasi semua hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin, ya Rahman, ya Rahim. Mohon jadikan kami dan anak cucu keturunan-keturunan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu ya Allah, yang mau membaca menghafal Al-Quran munan mulia ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, mohon jaga anak cucu kami ya Allah, jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah, jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Rahman. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, mohon beri kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah, agar dengan itu kami dapat membantu saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah ya Karim, mohon tutup rapat-rapat aib kami ya Allah. Jangan Engkau buka-buka ya Allah, karena apabila Engkau bukakan aib kami, betapa busuknya kami, pasti tak seorang pun yang mau berkawan dengan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Karim, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat ya Allah, tapi ambillah dalam keadaan taat ya Allah. Engkau pernah mengambil nyawa seorang hamba dalam keadaan berzina, mengkonsumsi narkoba, kami tak mau ya Allah. Jangan ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan hina, tapi ambillah dalam keadaan mulia ya Allah. Ambillah dalam keadaan salat, dalam keadaan sujud. Ambillah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena Rasulmu menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Rabbana ya Allah ya Karim, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukakanlah bagi kami segala macam pintu kebaikan ya Allah. Tutuplah dari diri kami segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam kemaksiatan sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat, antara utara dengan selatan ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya Karim. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.